Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadikallati lati adrikna. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menyatakan pernyataan kita tentang taraqi itu ke dalam, tanazzul itu keluar. Apa maksudnya? Atau bisa istilah lain, taraqi itu naik, tanazzul itu turun. Nah, namun di sini perlu ditekankan lagi kembali, hamba tetap hamba ketika dia taraqi pun tetap dia hamba. Tuhan tetaplah Tuhan meskipun dia tanazzul, sifatnya tanazzul kepada hamba tersebut. Tidak bisa Tuhan jadi hamba, hamba menjadi Tuhan. Tidak akan bisa. Kemudian sudah dibagi martabat qadim dengan muhaddas. Jadi kita di sini membahas 7 martabat itu. Qadim itu ahadiyah, wahda, wahidiyah. Muhaddas itu arwah, misal ajsam insan. Jadi martabat hamba dengan martabat Tuhan sudah jelas. Martabat qadim dengan muhaddas sudah jelas. Tuhan dengan hamba. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, maka kita mengarah lagi kepada pernyataan kita. Kalau taraqi itu ke dalam. Kenapa ke dalam? Ke dalamnya yang mana? Karena di dalam ini ada pikiran, ada perasaan, ada hawa nafsu, ada syaitan, ada ini dan itu dan sebagainya. Kalau di jalur tauhid itu sudah jelas ya. Dari tubuh masuk ke hati, ke nyawa, ke rahasia, baru rahasia itu tidak lain daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Kalau di dalam hadis qudsi, di dalam rongga anak Adam itu, mahliga itu, ada kolbu, di dalamnya ada fuad, di dalamnya ada sagofa, di dalamnya lubun, di dalamnya nurani, atau sir, di dalam sir, tidak lain daripada aku. Itu semua ketunggalannya Allah. Tapi di sini harus diikuti sampai akhir, karena jangan sampai kita mengira bahwa Allah itu ada di dalam diri. Berbahaya nanti. Kita kalau menempatkan Allah ada di dalam diri, maka itu berbahaya. Sementara kita itu berpegang laisa kamitslihi syai'. Dia tidak seperti dengan sesuatu apapun. Bukan atom, bukan proton, bukan neutron, bukan energi, bukan apa. Itu hakikat Allah Ta'ala itu tidak bisa. Bukan energi, bukan black hole, bukan apa, bukan semua itu. Kosongnya kok masih dibilang energi, masih dibilang ini. Itu semua masih Nur Muhammad, masih Ahmad itu. Jadi perlu diinikan. Ahmad itu pun bukan Tuhan, bukan hakikat Allah Ta'ala. Itu masih sifatnya, sifat kalau jalur tauhid. Jadi taraqi itu masuk ke dalam, menyelamnya itu ke dalam diri dulu. Taraqqinya kemana? Kalau di jalur Nur Muhammad jelas Adam, kemudian Nur Muhammad, kemudian Allah. 3 saja kalau di jalur Nur Muhammad, disingkat. Jadi bagaimana Adam ini, kita taruhlah si jiwa. Si jiwa itu harus masuk, menyelam ke dalam kepada nurani, kepada Rasulullah. Dia harus menghubungkan dirinya ke situ dengan rasa batiniah, dengan penjiwaan yang sangat kuat. Dia bukan masuk di dalam alam pikiran, di dalam alam perasaan, tapi dia masuk di alam rasa sejati. Perasaan dengan rasa sejati beda. Namun dia perlu menembus hijab-hijab itu tadi. Pikiran-pikiran, perasaan-perasaan. Nah, ini semua ada gelombang. Pikiran-pikiran itu adalah gelombang-gelombang yang tidak bisa berhenti.
Namun sebenarnya dia tidak bako, pasti akan berhenti. Sebenarnya kalau penjiwaan itu betul-betul menjiwai daripada Rasulullah, berziarah masuk ke makam Rasulullah dengan makom cinta, kemesraan itu, maka pikiran dengan perasaan itu tenang. Jadi ketika musyahadah terus, masih pikiran masih gelombang itu. Ketika musyahadah itu masih gelombang-gelombang, perasaan-perasaan berubah-berubah, pikiran-pikiran berubah-berubah. Nah, namun jika kesempurnaan musyahadah itu benar, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah fana batin. Dia fana batin kepada Rasulullah. Dia terfana kepada Rasulullah. Kan ada lagunya itu ya, terfana. Nah, fana ini, fana batin yang kita maksud, itu bisa juga dikiaskan seperti Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha yang terpana melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan pelayan-pelayan atau teman-teman Siti Zulaikha itu, waktu diundang pas mengupas buah-buahan, disuruhnya lah Nabi Yusuf alaihissalam keluar. Pada saat menengok Nabi Yusuf, maka terfana, tidak kerasa tayangannya dipotong-potong sendiri sampai berdarah. Seperti juga kemesraannya, kefanaannya Laila dengan Qais. Qais Majnun ini terfana dengan Laila, kecintaan dengan Laila. Maka ada satu syair mengatakan, Qais Majnun mengatakan, amurru alat diyari Laila, uqabbilu zal jidar wa zal jidar, wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyar. Uqabbilu zal jidar uqabbilu zal jidar wa zal jidar. Itu yang paling saya sangat terpana dengan syair-syair itu. Yang pertama tadi, amurru alat diyari Laila, taat kala kulewati kota Laila, uqabbilu zal jidar wa zal jidar, kuciumi seluruh dinding-dindingnya. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi, bukanlah cintaku kepada dinding itu yang membuat hatiku tergila-gila, walakin hubbu man sakanat diyar, akan tetapi cintaku kepada yang menghuni di balik dinding itu. Masya Allah, keren betul itu. Luar biasa syairnya Qais itu. Nah, ini adalah bukti kecintaan, dan kita bisa mengambil ibroh, pelajaran di situ. Pelajarannya sangat-sangat luar biasa. Nah, itu yang ditumbuhkan kepada musyahadah kepada Rasulullah, memesrakan Rasulullah sampai terfana kepada Rasulullah, sampai kita tidak memperhatikan lagi diri kita pada saat fana itu, tidak lagi mengingat-ingat lagi diri kita, tidak ada lagi yang diingat, kosong, pikiran kosong, perasaan kosong, tenang. Bukan kita mengkosong-kosongkan pikiran, tidak. Pikiran itu tenang, tidak berjalan, perasaan tenang, nikmat. Nah, penjiwaan ada terfana kepada Rasulullah, terdiam dia. Nah, Qais dan Laila itu tadi kan ditarik kepada hakikatnya, kepada diri. Itu hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Bayangkan saja, Qais sampai begitu cintanya kepada Laila. Ada orang sholat di depannya, dilewat-lewati, pulang pergi. Setelah sholat itu dimarahi. Kenapa kamu tidak menghargai kami, tidak beradab kamu wahai Qais, lewat-lewat di depan kami, mengganggu sholat kami yang khusyuk. Nah, Qais menjawab, bukan saya mengganggu kamu, tapi kecintaanmu kepada makhluk membutakan kehusyuan sholatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya saja tidak melihat kalian semua ini sholat. Saya tidak sadar bahwa saya sedang mondar-mandir di depan orang sholat. Ini cinta saya kepada makhluk. Lah kalian ini semua sholat, mengatakan cinta kepada Allah, sholat tidak memandang Allah dan tidak terpana kepada Allah.
Berarti siapa yang kau sembah? Kois ceritanya itu. Bahkan diadakan sayembara di kota itu ketika si Laila sakit untuk mengangkat tangan semua, siapa yang mau jadi suaminya Laila. Tapi ada satu syarat. Semua pertama masih mengangkat tangan. Apa satu syaratnya? Satu ember merah dari tubuhnya. Saya tidak sebut merah itu karena nanti diblokir YouTube. Satu ember dikorbankan merah itu. Tidak ada turun semua tangannya, tapi Kois mengorbankan. Jangankan itu, nyawaku pun saya korbankan demi Laila. Bayangkan itu bukti kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita sebelum kepada Allah, wasilah itu dihubungkan jiwa kita ini, bagaimana pembuktian di situ. Menghubungkan perasaan kita, pikiran kita, menenangkannya di dalam kecintaan kepada Rasulullah. Kecintaan kepada Rasulullah itu bukan hijab, Pak. Rasulullah ini yang dimaksud hakikat Muhammadiyah, sifat. Siapa yang cinta Rasulullah itu cinta Allah. Rasulullah itu bukan jadi penghijab. Siapa yang memandang Rasulullah itu sama dengan memandang Allah. Ini hakikat. Di martabat ketujuh, tujuh martabat itu hakikat Rasulullah itu yang martabat wahda Ahmad itu yang kita maksud di situ, makom Rasulullah yang ada pada diri. Tuh. Nah, kalau sudah di situ, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, naik lagi sampai makom tidak ada huruf, tidak ada suara, diam. Kalau sudah di situ sampai fana, akunya sudah berganti menjadi akunya Allah sejati, akunya Allah yang Maha Suci. Nah, di situ nanti tanazzulnya keluar. Tanazzul kepada Nur Muhammad, tidak ada yang disaksikan, hanya Nur Muhammad semata-mata. Siapa yang menyaksikan itu adalah akunya Allah. Tidak ada lagi istilah kita di situ, ini di situ, ini di situ. Kalau orang sudah tanazzul, dia tidak lagi mengatakan bahwa guru sejati itu di dalam, guru sejati Allah itu di dalam diri. Tidak, dia sudah tanazzul. Dia sudah keluar. Keluar tuh maksudnya bersemesta dia. Sudah terliputi itu zat sifat asma af'al itu dalam ketunggalan, bukan hanya pada dirinya saja. Rasulullah dikatakan ada pada diri itu kan bukan dia di dalam, itu hanya pancaran. Dan pancaran itu bukan terpecah-pecah. Tidak. Contoh. Ini contoh saja. Ketika seseorang artis, ketika seorang artis live, kemudian seorang artis itu dilihat di televisi, di Amerika ada, di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Singapura ada. Apakah dia ada di Indonesia? Apakah ada di Singapura? Padahal dia siaran langsung di Rusia misalnya. Tidak. Berarti Rasulullah itu di mana, Mas? Meliputi alam semesta. Oh, berarti tidak masuk satu dipecah-pecah. Tidak. Mana Rasulullah kok bisa dipecah-pecah? Nah, inilah menjadi kesalahpahaman, bahkan dikatakan bahwa Rasulullah itu ada di dalam, itu kiasan. Allah ada di dalam itu kiasan. Jalur pendakian itu tarokkinya memang ke dalam, jangan keluar. Ke dalam dulu baru keluar. Ke dalam baru bersemesta. Makanya para sufi itu biasanya dalam keadaan salik itu memfokuskan dirinya dulu untuk ke dalam dirinya dulu menyelam, mendapatkan mutiara sir ma'rifatullah itu. Mutiara yang bening, lebih mahal daripada, tidak ada harganya. Kenapa dikatakan tidak? Masa Allah ada harganya? Tidak ada harganya. Segala sesuatu di sini tidak ada harganya selain daripada Allah dan Rasulnya. Tidak ada harganya. Siapa yang mau? Gilanya itu orang keluhan. Ini lebih dari dunia dan seluruh isinya. Lebih dari apapun. Cuma perasaan kita, pikiran kita hanya yakin setengah-setengah. Kalau mulutnya, Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Giliran diuji, ternyata makhluk yang kuasa. Nah, inilah yang membedakan kita dengan para kekasih-kekasih Allah, sangat jauh. Para kekasih Allah tidak lagi begitu-begitu. Tidak ada kecintaannya, tidak ada pengharapannya, tidak ada ketakutannya
kepada apapun itu musibah-musibah yang datang. Itulah bedanya, jauhnya kita, kekurangan kitanya di situ. Maka biasanya para salik itu dia selalu mengisbatkan ke dalam dulu, karena tarokki itu memang ke dalam. Kalau sudah sampai puncak tauhiduz zat, sampai ke alam lahut, nah tanazulnya bersemesta dia. Jadi kalau orang, ciri-cirinya orang sudah bertanazul, tidak mungkin dia bisa benci orang, iri orang, dengki orang, emosi sama orang. Nah, kalau marah beda lagi. Marah karena lillah itu beda. Ya, kalau iri dengki di dalam hatinya masih menceritakan orang, masih gibai orang, apalagi fitnah orang yang tidak sesuai dengan fakta, jangan bicara tanazzul. Tarokki saja masih setengah pun belum. Nah, disinilah yang dimaksud tarokki itu naik, pendakiannya ke dalam. Atau kalau kita bilang sampai ke alam atas, baru bersemesta, tanazzul lagi. Karena inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu harus tanazzul. Kalau tidak, nah itu tadi. Ada juga yang berpendapat bahwa fana batin itu sudah termasuk bakobillah yang bertanazzul. Nah, kalau dikatakan bakobillah itu 24 jam kesadaran fana fillah. Kalau di tempat lain, orang yang sudah tanazzul itu sudah bakobillah, sudah beserta dengan Allah, beserta dengan kebakoannya Allah Ta'ala. Dia sudah bako dengan Allah, bersama dengan Allah. Kalau sudah bersama dengan Allah, tidak mungkinlah dia mau sakit hati. Siapa yang dipandangnya? Allah yang memandang, siapa juga yang dipandang? Dirinya juga. Bukan dia terpandang kepada rasa kepada makhluk, rasa kepada sosok, rasa kepada alam-alam semesta, rasa kepada ini. Tidak ada gerunggu di dalam hatinya tuh gemerungsung panas, emosi ndak ada. Orang sudah tanazul itu begitu, sudah bersemesta dia. Kalau ada datang memarahi dia, mana mungkin dia mau dendam? Tidak dendam. Kalau niatnya untuk membuat pelajaran, lihat-lihat dulu pelajarannya seperti apa. Kalau bisa disenyum-senyumin saja. Kalau selama itu tidak menghancurkan akidah atau menyesatkan daripada keluarga kita atau membuat keluarga kita dan sebagainya celaka, ya sabar saja. Nah, nanti tanazul itu harus bersemesta dia. Tidak bisa dikatakan bahwa dia di dalam dirinya terus fokus, tidak. Dia memberi manfaat kepada ini secara syariat. Dia memberi manfaat kepada orang yang banyak, dan dia tidak egois untuk mendapatkan hanya dia. Dia tidak egois. Dia membagi. Dia menyayangi, dia mengayomi. Dengan bil hikmah. Dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah fana fi Rasulullah, fana kepada Allah, pasti akhlaknya dengan akhlak Allah. Akhlaknya dengan akhlak Allah, bukan hanya dia harus sesuai persis 100% Rasulullah SAW, tidak bisa. Berarti masnya membatasi. Silakan aja kalau merasa sama dengan Rasulullah, silakan aja, jauh sekali. Mana bisa? Kalau Allah menghendaki kalau Allah menghendaki ya tidak ada yang tidak mungkin lah, tapi mana bisa? Ya, kalau Allah kan bisa, Mas. Iya memang bisa, tapi Allah tidak mau seperti itu. Orang insan kamil mukamil kok. Bacalah cerita-cerita beliau. Kayak mana kita dengan mau dibandingkan dengan Rasulullah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan masalah pembedaan ini dan itu, tidak. Mazhar kenyataan sempurna tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi kita kembali lagi, sudah kita nyatakan bahwa tarok itu perjalanan ke dalam, tanazul itu ke keluar, artinya bersemesta sudah. Ya, jadi saya harap kita semua selalu dalam senantiasa secara syariat ya, dalam liputan Allah, dicucuri rahmat, semuanya istiqomah dalam amal-amal ma'rifat. Dan mohon maaf banyak sekali kadang chat-chat saya tidak balas di YouTube, baik pun di TikTok. Kemudian mohon dimaklumi ketika di WhatsApp atau di grup dan sebagainya kurang bisa membalas, karena kita
balas satu persatu daripada chat-chatnya saudara-saudara kita masing-masing. Ya, mungkin begitu. Salam untuk semuanya, keluarga-keluargaku, saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.